Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala lahu mu'akkibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahu min dunihi min wal. Shadaqallahul azim. Ma'asyar muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama merenungi nikmat-nikmat yang melimpah ruah dari Allah, Sang Maha Pemberi. Kita hidup di tengah-tengah anugerah alam yang tiada tara, laut yang luas, udara yang segar, hutan yang hijau, dan gunung-gunung yang kokoh adalah sebagian kecil dari tanda-tanda kebesarannya. Allah juga yang telah menganugerahkan air yang mengalir, tanaman yang tumbuh, dan hewan-hewan yang memberikan makanan dan pakaian bagi kita. Semua ini adalah bukti kasih sayangnya yang tak terhingga. Oleh karena itu, mari ungkapkan anugerah ini biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita juga senantiasa menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita untuk bersyukur atas nikmat ini. Rasulullah adalah teladan yang sempurna dalam menjaga bumi dan mengingatkan kita akan pentingnya menjaga lingkungan alam. Beliau mengajarkan kita untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Kita sebagai umat Islam harus menjadi pelindung alam, bukan penghancur alam. Allah telah menugaskan kita sebagai khalifah di muka bumi ini, yang artinya kita bertanggung jawab menjaga dan merawatnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'a inna rahmatallahi karibum minal muhsinin. Artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Pada kesempatan ini, mari kita juga bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena ketakwaan adalah kunci untuk merawat bumi dan lingkungan. Ketakwaan akan menginspirasi kita untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan ketakwaan, kita juga bisa berperilaku bijak, menjaga lingkungan, dan menjaga keseimbangan alam yang Allah ciptakan. Ma'asyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada khutbah kali ini, khatib mengangkat judul khutbah, mari jaga alam untuk keberlanjutan kehidupan. Materi ini sangat penting diangkat pada saat ini melihat kondisi alam yang sudah mulai tidak seimbang akibat kesadaran masyarakat semakin menurun dalam menjaga lingkungan. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB
pada periode Januari sampai dengan Oktober 2023 terdapat 2.724 peristiwa bencana alam di Indonesia. Bencana banjir masih mendominasi, yaitu sebanyak 852 kejadian. Diikuti cuaca ekstrim 836 kejadian. Selanjutnya ada 487 kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, 442 kejadian tanah longsor, 600 kekeringan, 24 gelombang pasang atau abrasi, 21 gempa bumi, serta 2 kejadian erupsi Gunung Merapi. Masyarakat muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alam sebagai karunia Allah yang tak ternilai harganya adalah sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Kita sebagai umat manusia dan khalifah di bumi ini memiliki tanggung jawab besar untuk merawat alam ini agar tetap lestari dan berkelanjutan. Alam memberikan kita berbagai sumber daya seperti air, udara bersih, tanaman, dan hewan yang menjadi bekal kehidupan kita sehari-hari. Namun, tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab telah menyebabkan kerusakan besar terhadap alam. Kita ingin sejumlah bencana yang tadi disebutkan di awal tidak berlanjut dan bertambah banyak. Kita perlu sadari bahwa sebagian besar kerusakan ini disebabkan oleh aktivitas manusia yang merusak ekosistem dan menguras sumber daya alam tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Kita seringkali lupa bahwa alam adalah warisan yang harus kita jaga, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk anak cucu kita. Jika hal ini tidak segera diperbaiki, maka bencana yang lebih besar bisa dihadapi kita dan anak-anak cucu kita nanti. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Rum ayat 41. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai wujud nyata menjaga alam ini, perlu peningkatan kesadaran kita akan pentingnya menjaga ekosistem. Kita harus belajar untuk hidup secara berkelanjutan, menggunakan sumber daya alam dengan bijak, dan mengurangi jejak pengurasan ekologi. Tindakan nyata bisa dilakukan dengan mengelola sampah dengan baik, menghemat air, mendukung energi terbarukan, dan berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan. Dengan terus menjaga alam dan memberi kesadaran kepada semua orang tentang keberlangsungan hidup, maka mudah-mudahan bencana alam akan semakin berkurang. Jika datang musim hujan, bencana banjir dan longsor bisa berkurang karena tidak ada lagi sampah yang menutup sungai dan longsor tanah tidak menerjang perumahan. Dengan menjaga lingkungan, pohon tumbuh dengan baik dan menjadikan resapan tanah semakin baik, dan pohon-pohon akan menjaga kekuatan tanah. Jika musim panas datang, sumber air bersih pun masih bisa terus keluar dari bumi dan mengalir dengan baik untuk kita gunakan sebagai kebutuhan hidup. Semua ini butuh komitmen kita bersama sekaligus mewujudkan apa yang sudah diperintahkan Allah untuk tidak merusak alam. Allah sudah menegaskan bahwa Ia tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 205.
Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Artinya, apabila berpaling dari engkau atau berkuasa, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan. Ma'asyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah pun telah mengingatkan kita untuk terus merawat lingkungan seperti menghidupkan lahan mati dengan cara menanaminya dengan pohon. Hal ini sebagai upaya untuk membantu mengatasi masalah lingkungan dan memastikan bahwa lingkungan bisa tetap asri dan lestari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah, wa ma suriqa minhu lahu sadaqah, wa ma akala sab'u minhu fahuwa lahu sadaqah, wa ma akalatit tayru fahuwa lahu sadaqah, wa la yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah." Artinya, tidaklah seorang muslim menanam pohon kecuali buah dan makanannya menjadi sedekah. Yang dicuri menjadi sedekah, yang dimakan binatang buas adalah sedekah, yang dimakan burung adalah sedekah, dan tidak diambil seseorang kecuali menjadi sedekah. Inilah perintah-perintah nyata Allah dan Rasul kepada kita semua untuk senantiasa menjaga bumi dan lingkungan kita, yang pada saatnya nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana kita merawatnya. Semoga kita diberi kesadaran, kekuatan, dan tekad yang kuat untuk menjaga alam ini demi keberlanjutan kehidupan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam menjalankan tugas mulia sebagai khalifahnya di bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.